Salam bahagia pemirsa Unta TV. Pelaksanaan kegiatan kuliah umum dan bedah buku surga yang tak dirindukan oleh Asma Nadia akan kita mulai, dan pemirsa Unta TV mari kita saksikan dan selamat menyaksikan kuliah umum dan bedah buku surga yang tak dirindukan oleh Asma Nadia di Auditorium Universitas Tajul Atas. Oke, Zel, kita akan keliling ke sini. Di sini banyak sekali staf-staf, ada staf bola, ada staf pribadi, ada staf guru kayak. Tapi perlu dijelaskan, kita jalan-jalan yang masuk di dalam banyak. Benar sekali. Kita bersiap ke Bolivia. Kita bersiap India. Sedangkan India ada apa? Sedangkan itu penelitian berhasil suri membawa buku-buku dari Ahmadiyah buat teman-teman semua yang peserta bukunya boleh di sini. Kalau masuk bingung kan cari gimana sih buku dari Asmanya bahasa di sini boleh langsung beli. Ya, di sini ada beberapa bukunya, ada buku pribadinya, contohnya ada Lupas Korea. Di sini juga ada Al-Huraba ya. Al-Huraba juga ini menjual beberapa buku-buku Islam, dan juga ada aksesoris mobile phone, ya, ada alat elektronik dan lain sebagainya. Kurang apa coba? Ya, kurang apa? Di sini ada Zoya di sini ada potongan harga 30% untuk item pertama ya. Jilbabnya 100.000 juga. 100.000 cuma di sini. Cuma di sini, di sana nggak ada ya. Di kegiatan lain maksudnya kan? Di kegiatan lain. Nggak ada. Nah, coba lihat slogannya Zoya, cantik dan ketor seperti Bella. Nah, teman-teman semua yang mau jadi seperti Bella, ini ibu-ibunya, busana yang dikenakan di film surga yang tadi dirindukan itu produk Zoya ya? Produk Zoya dipakai Bella. Nah, kamu pasti belum nonton filmnya, makanya nggak tahu. Iya, kita nggak bisa tahu. Nah, sini ada foto ini, teman-teman masih pilih-pilih ya kan? Untuk teman-teman yang mau sangat foto kita langsung bulan dulu dari Sobi Paris. Nah, yang Sobi Paris itu beberapa kasih diskon 30% sampai 70% untuk semua polimer. Nah, biasanya kalau di jualan-jualan gitu ada produk lama yang diskon, dan Sobi Paris semua produk baru dikasih diskon juga. Iya, ini berlaku untuk member ya, dan diskon 30% sampai dan 20% dengan semua produk baru hanya untuk member. Di sini juga ada toko buku karisma. Ini buku karisma biasanya kalau dimulai buku, ya, dia semuanya bagus. Ada buku dari ini berarti tidak untuk ya. Tidak pernah suatu penanaman filmnya, tidak pernah filmnya. Di sana ada poin-poinnya, ada pondok Imbalan, di sana ada pondok Imbalan tadi. Benar sekali, teman-teman semua yang minum atau bertanya itu apa sebelum pondok rumah saya, karena kita bikin pondok dulu kan apa gimana? Nah, boleh tanya-tanya sama teman-teman di sini yang ada di sini. Boleh beritahu tahu informasi selanjutnya, kira-kira apa yang telah mereka lakukan. Ya, untuk di sini juga ada dari Los Angeles, sangat senang sih karena ini sebuah event nasional di mana dan kebetulan kami dari Pan Teknoles salah satu program itu adalah
iklan properti dan layanan jasa informasi penyewaan kos yang ada di Kota Palu. Jadi buat para perantau atau pekerja yang ada di Palu susah mencari kontrakan atau kos, bisa langsung mengakses di layanan kami, yaitu kospalu.com. Gitu. Surga yang tak dirindukan bersama Mbak Asma Nadia. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi ya. Sangat luar biasa tentunya hadir ya di Kota Palu, penulis ternama yang apa ya, boleh dibilang ini adalah mungkin menjadi salah satu inspirasi buat seluruh masyarakat yang ada di Kota Palu, khususnya yang hadir untuk hari ini ya. Tentunya bersama saya Yudita Jelita sampai dengan selesai untuk hari ini dengan terselenggaranya Kuliah Umum dan Bedah Buku Nasional Surga yang Tak Dirindukan. Ini saya berterima kasih kepada Prodi Komunikasi dan Media Tadulako. Luar biasa ya. Terus juga saya berterima kasih kepada sponsor Asma Nadia Publishing House, Hotel Santika Palu, Toko Buku Karisma, Wardah Kosmetik, Zoya, Rabbani, Sophie Maris, Al Furqan Tour and Travel, Zero Grafika, BNI, Langit Pixel Studio, HS Advertising, Open House, dan tentunya bersama partner reguler Forum Lingkar Pena, Rumah Cahaya, Rumah Bahari Gemilang, Rumah Kreasi, Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Ikama Bastra, Palu Joint Chains, Sahabat Pulau, Poritari, UKPM FKIP Untan, Hijrah Community, dan juga media partner Radio RHFM, Radio Cinta FM, anakuntat.com, dan TVRI Sulawesi Tengah, juga Radar TV tentunya ya. Sangat luar biasa untuk hari ini yang sudah membuat ini adalah event yang sangat terakbar tentunya yang pernah ada di Universitas Tadulako. Walaupun ya saya adalah alumni dari Universitas Tadulako, tentunya saya bangga ya bisa hadir di sini untuk kedua kalinya. Wow. Ya pasti saya juga langsung aja untuk ke acara berikutnya. Kita langsung saja ke acara kedua, yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako kepada Bapak Dr. Muhammad Hairil SAG MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Pengawasan dan Perencanaan, mohon izin Prof, Bapak Profesor Andi Laganigo Amar MSc, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang diwakili oleh Wakil Ketua Jurusan Sosiologi Bapak Dr. Sultan Senudin MSI, Bapak Ibu teman-teman dosen ilmu komunikasi, teman-teman dosen di luar program studi ilmu komunikasi yang kami undang dan berkenan hadir, terkhusus dan teristimewa yang kami nantikan dalam 1 bulan terakhir menjadi diskusi-diskusi kecil kami di beberapa forum-forum, Mbak Asma Nadia. Selamat datang di Bumi Tadulako, Mbak. Selamat datang di Universitas Tadulako. Kalau Mbak Asma tadi masuk ke sini begitu riuh dan padat, ini menunjukkan antusiasme mahasiswa ilmu komunikasi khususnya dan mahasiswa umumnya, bukan hanya komunikasi tentu saja yang hadir, terhadap bukan saja bukunya tapi tentu saja yang menginspirasi buku ini, Mbak Asma Nadia. Sekali lagi kami menyambut kehadiran Mbak Asma dengan
sangat senang, bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam sambutan singkat ini, perkenankan saya pertama memberikan apresiasi tentu saja kepada teman-teman sejawat di ilmu komunikasi, adik-adik mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya komunitas intelektual mahasiswa ilmu komunikasi Kinesi, adik-adik di media Tadulako yang tidak saja dari komunikasi, dari semua fakultas, kerja kerasnya luar biasa, yang tentu saja banting tulang tiap hari, susah payah, khususnya juga mitra kami yang menyelenggarakan kegiatan ini, Smart Management. Terima kasih untuk semua dukungan kerjasama sampai pada pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, awalnya diskusi tentang buku ini kemudian kemana-mana. Kemarin saya ketemu dengan wakil rektor bidang akademik, lalu saya menyerahkan undangan ini ke beliau. Beliau membaca judul tulisan ini, lalu beliau bilang begini, adakah yang tidak merindukan surga? Rasanya mustahil orang tidak merindukan surga. Saya bilang, makanya datang Prof. Sayangnya tadi malam ada disposisi khusus ke beliau sehingga beliau tidak hadir. Dalam satu pengajian seorang ustadz menyampaikan ayat tentang masna wa sulasa wa ruba, 2, 3 sampai 4 katanya, untuk membuka salah satu pintu surga. Lalu kemudian ibu-ibu berkata sebagiannya, tidak ada pintu lain menuju surga selain pintu itu. Agak sensitif saya menyebutnya karena ada beberapa ibu-ibu di sini dan juga calon ibu-ibu, tapi yang pasti bahwa kemudian poligami di negara kita menjadi isu yang sangat sensitif. Tapi pesan yang ingin disampaikan dalam buku ini nanti yang mungkin akan kita bedah bersama dengan penulisnya langsung adalah sesungguhnya apa sih substansi kenapa kemudian ini menjadi begitu sebenarnya lumrah secara syar'i karena memang ada ketentuannya, namun begitu banyak penolakan. Boleh jadi karena cara melakukannya yang keliru, metodenya yang tidak tepat dan sebagainya, nanti akan dibahas oleh Mbak Asma Nadia. Mengingat waktu yang cukup terbatas, sebelum saya mengakhiri sambutan singkat ini, selain dari door prize yang panitia siapkan, kami juga dari ilmu komunikasi dan media Tadulako akan memberikan door prize khusus kepada 7 orang peserta yang hadir di ruangan ini untuk ikut bincang bersama Asma Nadia nanti sore dengan jumlah terbatas 30 orang maksimal. Jadi nanti sore kami tetap akan mengumumkan setelah acara ini bahwa nanti sore akan ada door prize terbatas yang kami umumkan, dan kami akan menyebutkan 7 orang nama yang terpilih yang akan bersama-sama kita di Kareto nanti sore untuk membedah itu dan makan malam bersama. Itu kira-kira door prize. Mudah-mudahan di antara yang hadir ini semua beruntung, tapi kayaknya tidak mungkin, sehingga pembatasan kami 7 orang, karena kalau semua hadir di Kareto kita buka acara baru. Jadi mohon maaf, kami batasi hanya 7 orang yang insya Allah akan menemani Mbak Asma Nadia juga nanti sore, dari sore sampai malam harinya, karena kita diskusi lagi khusus terbatas sekitar 30 orang nanti sore, lalu disambung makan malam bersama. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan atas nama program studi ilmu komunikasi dan juga media Tadulako. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Mbak Asma untuk kehadirannya. Terima kasih Prof, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, spesial seluruh peserta. Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako dalam hal ini yang diwakili oleh Ketua Jurusan Sosiologi kepada Bapak Dr. Sultan
semua dan ibu-ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Kegiatan kuliah umum sudah sering kita laksanakan dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Bahkan ini sedang tren kita menghadirkan tamu-tamu yang terbaik dari luar. Dan hari ini kembali kita melakukan hal yang sama, tetapi ada yang berbeda. Di banyak kuliah umum kita lihat jauh lebih besar dibandingkan dengan beberapa kuliah umum yang pernah kita adakan. Mengantarkan kita semua yang hadir di sini untuk benar-benar mengupas tuntas apa sebenarnya yang dimaksud dengan surga yang tak dirindukan itu. Ya. Nah, ini adalah novelis yang terbaik. Saya mengikuti perkembangan novelis ini dan saya melihat sama dengan pendapat dari PR1 tadi, ada yang bertanya, ada yang tidak merindukan surga. Tetapi yang lebih menarik dari buku ini, begitu banyak orang yang merasa tersentuh, tapi tidak sedikit juga yang memberi cibiran. Disinilah saya kira nilai yang menarik dari buku ini. Karena itu saya mengucapkan selamat berdiskusi, selamat mengikuti kuliah umum. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berkah dari kuliah ini. Terima kasih. Atas nama dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, saya mengucapkan selamat datang di Universitas Tadulako. Ya Twitter pastinya ya, karena kita di sini akan bagi-bagi merchandise ya. Jadi langsung saja untuk mention sebanyak-banyaknya ke Twitter @anakuntat dan juga @smart_manage, dan 2 Twitter terpilih itu bakal mendapatkan door prize dengan hashtag KU_BBN_SYTD_Palu. Sekali lagi dengan hashtag KU_BBN_SYTD_Palu. So kita lanjut lagi ke sambutan berikutnya sekaligus membuka acara untuk kuliah umum dan bedah buku nasional surga yang tak dirindukan kepada Rektor Universitas Tadulako. Dalam hal ini diwakili oleh Rektor Bidang Pengawasan dan Perencanaan kepada Bapak Profesor Andi Laligo Abar, MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, sebagai hamba yang beriman, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala izin perkenan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita senantiasa dapat beraktivitas dalam berbagai kelonggaran, berbagai kedamaian, termasuk dalam melaksanakan dan menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa kita senantiasa mengirimkan salawat dan taksim kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW atas segala suri teladan tuntunan yang ditinggalkannya untuk kita, sehingga kita dapat bermi'raj dari alam gelap ke alam terang benderang, dan tentunya tidak tertinggalkan beliau-beliau para manusia-manusia pilihan, orang-orang suci, waliullah wal auliya rahimahumullah. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mulai dari keterwakilan Bapak Rektor di mimbar ini pagi ini, izinkan saya menyapa spesial guest kita, main speaker kita, presenter kita hari ini. Kalau tadi Bapak Dr. Hairil menyapa dengan Mbak Asma Nadia, saya ikut Mbak Asma Nadia. Izinkan pula saya
mewakili anak-anak kami sekalian memanggil kakak, atau mewakili senior-senior di universitas ini memanggil adik Asma Nadia. Selamat datang di Kota Palu, terkhusus di Universitas Kabupaten. Selanjutnya saya ingin menyampaikan atas nama Bapak Rektor Universitas Laku sedikit penjelasan mengapa saya berdiri di sini, sekaligus akan mengomentari sekaitan dengan pelaksanaan acara ini. Pertama, saya menerima undangan kemarin. Saya tertarik dengan judul buku yang akan dibedah, sehingga saya pagi-pagi terus terang saja satu keluarga bersiap-siap mau menghadiri acara ini. Saya sebagai bapak, ada di sana teman saya, partner hidup saya, mudah-mudahan sehidup semati. Dan mungkin ada di antara kerumunan ini adalah hasil kebersamaan kami, sehingga satu keluarga hadir di acara ini. Tetapi kami rencana untuk hadir sebagai pendengar. Namun ketentuan Tuhan lain, ternyata Bapak Rektor menghadiri satu acara di Media Center. Di disposisi keluarga bidak ternyata ada pula acara di Kodim atau di TNI. Ya, akhirnya disposisi lisan itu jatuh kepada saya, sehingga saya berdiri di sini. Atas nama Rektor Universitas Laku dan seluruh keluarga besar Universitas Laku, selain berterima kasih dan menyambut dengan hangat tamu istimewa kita pagi ini, tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian, care, keinginan menyikapi sesuatu yang unik, sesuatu yang perlu dibedah, sesuatu yang perlu dicermati, sehingga mungkin akan membuka tabir-tabir dan memperbanyak cikal bakal yang dapat melahirkan person-person yang dapat mengkomunikasikan idenya secara luas, yaitu komunikasi tertulis, written communication. Tentunya ini tidak akan terjadi kalau tidak ada inisiatif dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jajarannya, khususan program studi komunikasi. Oleh karena itu, kami sebagai atas nama pimpinan universitas menyampaikan terima kasih dan selamat kepada fakultas sampai jajaran program studi ilmu komunikasi. Demikian pula, tentunya ada komite, unit tertentu yang menggagas, yang menindaklanjuti gagasan dan melakukan langkah-langkah persiapan sehingga acara ini terselenggara bukan nanti kemarin dan hari ini, tapi jauh hari sudah dilakukan persiapan. Itu semua kami ucapkan terima kasih dan sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir sekalian, tidak lupa membeludaknya banyaknya anak-anak kita yang hadir adalah suatu hal yang harus disyukuri dan harus diapresiasi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini betul-betul kita dibawa oleh spirit keingintahuan, curious. Biasa saya jelaskan kepada teman-teman atau anak-anak kita, satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, bahwa yang sangat berharga dalam rekomendasi, khususnya kalau kita mau keluar, bukan tanda tangan profesor atau doktor senior. Oh, dapat rekomendasi dari profesor. Dan bukan siapa yang menandatanganinya, itu soal kedua. Yang utama ada kata-kata di dalam rekomendasi itu, high curiosity. This person has a high curiosity. Person yang saya rekomendasikan ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian hadir di sini didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu kami sampaikan apresiasi. Semoga semuanya itu ada hikmahnya. Dan tentunya ada pihak-pihak yang tidak sempat saya address dalam sambutan
sambutan ini saya juga sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mohon maaf jika tidak semuanya disebutkan secara eksplisit satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anakku sekalian yang saya insya Allah dapat banggakan, memasuki sambutan singkat saja, ada beberapa hal yang saya mau komentari tentang judul buku ini. Tapi saya berangkat dari program studi yang melaksanakannya, komunikasi. Komunikasi adalah kebutuhan setiap person. Dalam rangka apapun, tetapi itu adalah needs yang sangat urgent bagi setiap orang. Oleh karena itu, komunikasi dapat terdiri beberapa bentuk, karena tidak semua orang dapat berkomunikasi secara oral, verbal. Orang bisu tidak bisa. Maka ada written communication, ada komunikasi lewat tulisan, ada komunikasi lewat simbol, ada komunikasi lewat body language. Intinya adalah komunikasi harus ada idea to be delivered, ada ide yang mau passing message, ada yang mau disampaikan, dan tentu ada sender, ada yang mengirim. Pengirim ini mempunyai ide dengan harapan sampai kepada receiver, penerima. Tapi tidak sederhana. Dalam perjalanan pesan ini dari sender ke receiver, there are many obstacles. Di sana banyak tantangan, banyak penghalang atau barriers dalam komunikasi. Barrier itu kalau orang boleh jadi noisy, boleh jadi gangguan langsung yang dilakukan orang untuk di stop supaya pesan tidak sampai. Singkatnya, barrier yang menghalangi sampainya sender itu adalah special case yang menjadi keunggulan seorang penulis untuk menyampaikan pesan tertulisnya kepada penerima pesan. Karena penulis tidak berkomunikasi langsung kepada pembaca, tapi how to attach the attention dari. Salah satu keberhasilan penulis di sini adalah pertama-tama membuka jendela judul yang atraktif bagi kita sekalian, dan itulah yang menarik saya datang. Itu pesan pertama. Mudah-mudahan kita semua, khususnya anak-anakku sekalian, menangkap bahwa esensi komunikasi, esensi pesan itu harus kita punya pesan yang menarik orang dan kita menerobos barrier untuk sampainya pesan itu. Dan ini bukan suatu yang gampang, khususnya bagi orang yang berkecimpung di ilmu komunikasi. Makanya itu saya tekankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memasuki, saya sampai di sini karena berubah posisi, bukan sekedar peserta, akan memberikan sambutan. Saya tanya Pak Dr. Sultan, could you give the main idea of this book? Dapatkah Bapak memberikan kira-kira ekstrak isi utama dari buku ini? Oh iya, saya tangkap penjelasan singkat beliau. Sehingga saya mengemukakan guessing. Jadi mohon maaf kalau di sambutan saya ini ada guessing yang mungkin kurang tepat, tetapi minimal saya anggap adalah pengantar untuk atau menyambut anak-anakku sekalian dan kita semua untuk masuk di main event kita hari ini. Ternyata buku ini berisi dari satu cerita seorang laki-laki yang melakukan poligami, disingkatnya seperti itu. Apa yang saya tangkap dari secara singkat diceritakan, dan ini menjadi penting menurut saya adalah di mana saja di dunia ini, khususnya di dunia tadulaku, kalau kita berbicara poligami, betul Bapak berdua tadi memberikan sambutan, serentak kita dapat respon pros and cons. Tapi yang cons itu yang dominan, yang kontra itu yang dominan. Tidak setuju. Nah, mohon maaf, saya hanya meraba dan tidak berpihak kepada penulis. Tetapi disinilah saya katakan keberhasilan penulis, apalagi jika nanti betul-betul isinya kita mencerna dan kemudian ada sikap.
Sekarang sikap kita baru sikap respon awal terhadap judul dan berita yang kita dengar. Kalau kita berbicara poligami, di sana ada tantangan yang sudah menghadang kita. Orang akan tidak sependapat, khususnya ibu-ibu. Rasulullah bersabda, "Kuharamkan selembar bulu dari perempuan umatku dijilat oleh api neraka jika ia perempuan beriman dan mengikhlaskan suaminya kawin lagi dengan alasan yang benar." Pada saat hadis ini saya sampaikan di suatu diskusi pengajian, ibu-ibu serentak neraka saja. Demikian itu respon feeling, not about the knowledge, the thing, gitu. Bukan pikiran terlibat tapi feeling. Saya ajak di poin kedua saya ini adalah mari kita menyikapi dengan pikiran kita. Saya mengajak kita semua, kapan kita bersikap mengambil aksi terhadap suatu reaksi terhadap suatu aksi dominan karena pikiran, itu juga kurang biasa. Tapi kapan juga kita mengambil sikap langsung dominan dengan feeling, itu juga kurang biasa. Seimbangkanlah antara rasa dan pikir, pilih dan pikir. Itu poin saya yang kedua. Yang ketiga, bukan sekedar hadis. Rasulullah mengeluarkan hadisnya, ada dasarnya yang kuat di dalam Al-Quran. Tuhan berfirman yang artinya, jangan kau terlalu cepat menolak jika ada sesuatu yang tidak baik menurut kamu, karena boleh jadi yang tidak baik menurut kamu itu adalah baik untuk kamu. Dan jangan pula kau terlalu cepat melarang sesuatu yang manis menurut kamu, karena mungkin yang manis menurut kamu boleh jadi berisi yang pahit di dalamnya. Sekali lagi garis bawahi, sukses panitia hanya sampai di pelaksanaan, tapi sukses untuk kita sebagai peserta, apa yang kita peroleh dari kegiatan ini. Dan saya juga mau mengingatkan sekali lagi untuk ada yang hadir untuk saat ini, jangan lupa untuk mention sebanyak-banyaknya ke Twitter @anakuntar dan @smart_minutes, dan tweet terpilih, 2 tweet terpilih bakal mendapatkan door prize dengan hashtagnya juga jangan lupa di hashtag KU_BBM_SYTD_Palu. Sekali lagi hashtag KU_BBM_SYTD_Palu. Ini ada Laudia Cynthia Bella, sama kan serang-serang bahasanya. Sama, Mas Prasnya masih di belakang ya. Yang pasti untuk hari ini dengan makna menyibak makna di balik prosa benarkah surga tadi dirindukan. Sebentar ini akan ada penampilan dari Sanggar Seni Bahada Universitas Tadulako yang memerankan beberapa part yang ada adegan di dalam film Surga yang tadi dirindukan. Seperti apa? Pengen lihat seperti apa? Yang belum nonton langsung aja ya, tetap matanya di sini ya, tetap harus melihat. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia penampilan dari Sanggar Seni Bahada dalam teatrikal film Surga yang tak dirindukan. Dengan
Namun sebuah senja bersama desah butiran kristalan yang mulai berjatuhan membisikkan sesuatu yang lain dari yang sudah. Alangkah kencangnya ritme degup jantungku memainkan irama bagi medan laga. Kurasakan bumi berguncang dahsyat. Langit cinta nampak olehku telah luluh lantak. Aku saksi, tapi aku wajib percaya. Kenapa harus aku, wahai Tuhan? Tidakkah diriku, cintaku, puisi-puisiku terlihat indah? Tidakkah indah semua tentangku? Hingga ia bergeser menghampiri keindahan yang lain. Apa terasa hampa, serasa kesenyaman semakin sunyi tatkala gelap telah datang menyeluruh dan aku hilang di dalamnya. Seperti inikah cinta berpola? Selalu aku sakit karena cinta. Entahlah, yang pasti aku tidak tahu adakah sisi cinta yang mengajarkan kesetiaan pada pemiliknya. Aku tak lagi mampu menyusuri warna yang telah hancur, yang hanya menyisakan puing-puing rentang. Terbesit niat untuk menghilang, namun aku tak kuasa, sebab aku telah tertawan oleh cinta. Meski kini kejamanku bagai alas bara api, aku harus terbiasa. Biarlah sang waktu yang akan menjadi obat untuk semua lukaku. Tuhan mungkin mengajariku membagikan sesuatu yang orang lain tak mampu melakukannya. Aku kini mawar kering di tangkai yang rapuh, yang bersusah bertahan dari tiupan angin yang memaksaku terlepas, yang memaksaku jatuh terhempas ke bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya mengatakan Berimba Kareba Tanlako, saya harap teman-teman mengucapkan. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Nah, ini teman-teman dari Kabilasa. Ada yang tahu jawabannya? Ya, ketika saya mengatakan Berimba Kareba Tanlako, teman-teman jawab Kareba Nabelo. Bisa? Oke, kita coba. Berimba Kareba Tanlako. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah dikatakan ya, dari film Surga yang Tak Dirindukan, diperankan oleh Fedi Nuril dan kawan-kawan. Cuma saya punya versi lain. Seperti ini. Saya teringat ketika membaca novel itu, saya punya pemikiran lain dari film ini. Ketika Arini marah sama Pras, Mas Pras, siapa biji kok? Memacu. Mas Pras, jalan kota siapa bikin? Memacu. Arini heran. Ih, saudaraku sama jalan kota. Tapi tidak seperti itu ceritanya. Ceritanya akan kita ulas di sini.
Dan selamat datang kepada teman-teman sekalian dan terima kasih banyak kepada ayahanda kita, Wakil Rektor Bidang Pengawasan, Rencana dan Pengawasan, sudah membuka tadi memberikan arahan motivasi tentang literasi, bagaimana memotivasi kita untuk bisa menulis, insya Allah akan lahir Asma Nadia yang selanjutnya. Tepuk tangan untuk Mbak Asma Nadia dan kita semua. Honestly, this is the most seminar I wanted ever. Jujur, ketika membaca novel ini, saya merasa tertantang sebagai seorang laki-laki. Mau selanjutnya dan selanjutnya begitu. Ya, tapi untuk itu sebelum masuk di sesi bersama dengan Mbak Asma Nadia di sini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, sudah ada yang nonton filmnya? Oke, yang sudah nonton film. Oke. Bisa dijawab nama tokoh dalam novel Surga yang Tak Dirindukan dan profesinya? Ya, untuk tokoh utamanya pertama Andika Prasetya yang diperankan oleh Fedi Noril, terus Arini yang diperankan oleh Laudia Sibigala, terus Meiros yang diperankan oleh Ralinsyah. Untuk profesinya Arini di sini dia sebagai penulis, Mas Pras sebagai karya. Buku nasional Surga yang Tak Dirindukan adalah sebuah kegiatan yang coba dilakukan dengan sangat fenomenal. Asma Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelum dimulai, terima kasih telah menghadirkan Asma di sini. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman panitia Universitas Tadulako. Ya. Saya bilang ini sambil slide-nya Asma boleh disiapkan ya. Saya bilang tadi di Twitter, saya nge-tweet ketika sebagian orang menghakimi judul Surga yang Tak Dirindukan, teman-teman di Universitas Tadulako mengkajinya. Terima kasih. Ini Mbak, saya sudah baca bukunya, sudah tamat 3 kali Mbak. 4 kali dapat ratang susun nih. Cuma tuntutan profesi Mbak, sudah jadi moderator harus baca. Tapi saya suka redaksi. Ya, saya boleh masuk ke slide dulu nanti. Oh gitu? Boleh? Boleh. Boleh ya? Saya boleh izin berdiri? Boleh ke bawah? Tetap jelas kan ya? Nggak jelas. Tapi kalau bawah kita jadi lebih dekat. Karena forum kita singkat, kalau misalnya ada hal yang ingin didiskusikan tentang kepenulisan atau apa yang lain-lain, saya paling mudah dicolek via Twitter, ya, atau Instagram asal jangan spam, kemudian atau Facebook fanpage Asma Nadia. Boleh langsung memperkenalkan sedikit ayah, ini Pak Isa Alamsyah, suami saya, dan selalu saya hadirkan karena seorang istri nggak mungkin bisa bukunya yang terbaru memotivasi, dan itu banyak jadi panduan dari teman-teman guru untuk bisa ngajar tapi fun, dan kita ingin mensosialisasikan humor itu nggak harus motor, humor bisa cerdas, humor bisa memotivasi. Jadi memotivasi ini buku motivasi paling lucu, buku paling lucu yang memotivasi insya Allah. Kemudian saya mau bawa semangatnya ayah, karena belum tahu kapan lagi saya ke Palu gitu ya. Mudah-mudahan ada langkah lagi. Jadi ada di buku No Excuse, ayah tuh bikin buku No Excuse, dan ini jadi landasan buat kami sekeluarga. No excuse itu artinya jangan banyak alasan, betul? Orang Indonesia itu paling pintar bikin alasan, setuju ya? Kalau misalnya telat, alasannya macet. Misalnya nilainya jelek, alasannya kamu ujian, nilainya jelek, alasannya apa? Hah? Soalnya susah, kita nggak salah ya. Nah, jadi padahal ada banyak tokoh dunia ya, bisa punya alasan untuk jadi sampah masyarakat ya, tapi kemudian mereka menaklukkan excuse tadi. Mereka tidak menjadikan keterbatasan
bisa makan ampas gandum, dan karena dia makan ampas gandum mukanya tuh merah. Jadi sama guru-gurunya dianggap anak ini suka mabok-mabokan, padahal karena dia miskin. Saking miskinnya harus bekerja sebagai penyapu jalan. Pertanyaan Mbak Asma nih, dunia yang dekat-dekat, kalau kita ingin memprediksi masa depannya ya, dunia yang dekat-dekat dengan penyapu jalan apa sih? Preman, apalagi? Tukang parkir, pengamen, pedagang asongan ya, apalagi? Intinya madesu kan? Masa depan suram kan? Nah, ya. Pengen nggak dilamar sama laki-laki seperti ini? Kalau melamar terima nggak? Tidak katanya. Tapi ternyata anak muda yang saking miskinnya harus makan ampas gandum dan tidak bisa makan nasi, anak muda yang saking miskinnya harus bekerja sebagai penyapu jalan, di kemudian hari tidak menjadi preman, di kemudian hari tidak menjadi penyapu jalan, di kemudian hari tidak menjadi pengemis, tidak menjadi tukang parkir, tidak menjadi sampah masyarakat, tetapi menjadi orang nomor 1 di Korea Selatan. Dialah Presiden Korea Selatan sebelum yang sekarang. Subhanallah ya. Ada lagi kisah yang buat Mbak Asma sangat menginspirasi buat teman-teman yang mungkin Allah berikan kondisi khusus ya, kesehatan yang tidak sempurna. Ada seorang anak perempuan yang sebelum lahir, ini juga di buku No Excuse, sebelum lahir sudah divonis dokter akan lumpuh seumur, jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi, sampai berpuluh-puluh kali, ratusan kali, hingga suatu hari untuk pertama kali dia bisa berdiri meninggalkan kursi rodanya. Dia berjuang berkali-kali untuk bisa melangkahkan kakinya yang gemetar, yang lemah, terhuyung, sempoyongan, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, begitu terus puluhan kali, ratusan kali. Tetapi kemudian anak perempuan yang oleh dokter sebelum lahir telah divonis seumur hidup akan terpenjara di kursi roda, tidak menjadi manusia tidak berdaya, tetapi menjadi perempuan tercepat di dunia. Dia memenangkan lomba olimpiade lari tingkat dunia, dan gelar ini dipertahankan selama 8 kali berturut-turut. Subhanallah ya. Jadi saya pengen membawa semangat ayah dari buku No Excuse ya, membawa teman-teman jangan pernah lelah bermimpi, jangan pernah membiarkan orang lain mendefinisikan apa yang bisa atau tidak bisa kamu lakukan. Karena semua kalau di buku No Excuse ditulis sebab Allah telah memberi segala untuk kita menjadi luar biasa, insya Allah ya. Boleh diklik lagi? Nah ini putri Mbak Asma sama putra Mbak Asma. Saat saya ini sekarang kuliah tingkat 2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian dia penulis juga, sudah punya 13 buku yang diterbitkan sejak umur 8 tahun, dan bukan diterbitkan Asma Nadia tapi diterbitkan penerbit lain. Kemudian ada putra Firdaus, ini pangeran Mbak Asma, ini yang menjadi inspirasi di buku terbaru Mbak Asma, Love Sparks in Korea. Kalau kamu udah baca selesai, kamu akan mengerti kenapa inspirasinya Adam. Dan Adam ini sekarang itu ada pembaca yang sampai nelfon, sampai nangis-nangis dan bilang, Mbak Asma waktu itu terbitan pertama sudah tidak ada, saya punya penerbitan sendiri, belum kita terbitkan lagi. Mbak Asma, di mana saya bisa cari buku catatan hati seorang istri? Saya sangat membutuhkan buku itu. Saya udah cari kemana-mana, terakhir ketemu di toko buku tapi robek. Saya mau beli, toko bukunya nggak ngizinin jual, gitu ya, nggak mau menjual. Sampai saya, subhanallah ya, perjalanan seseorang untuk mendapatkan buku itu gitu. Atau di catatan hati di setiap doaku itu ada seorang remaja yang mengirimkan email, dia tinggal di Surabaya, dan dia bilang, Mbak Asma, hari itu saya udah niat pengen bunuh diri. Jadi saya naik motor, sengebut-ngebutnya, istilahnya nabrak-nabrak mati, saya udah nggak peduli, saya udah nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi ternyata anaknya mungkin jago ya, Allah masih menolong gitu ya, Allah masih menjaga dia. Itu sampai sore naik motor baik-baik aja. Akhirnya dia mendarat di toko buku, dia lihat buku catatan hati di setiap doaku, kemudian dia ambil dan dia baca, pulang-pulang terus dia bilang, dia kirim email ke Mbak Asma, barangkali Mbak Asma saya masih punya, kalau saya anggap saya nggak punya apa-apa, bisa jadi saya salah, ternyata Allah masih memberikan banyak hal buat saya gitu. Jadi itu yang buat Asma subhanallah ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nanti teman-teman bisa lihat misalnya apa sih buku sebagai kebutuhan gitu ya, menjadikan buku sebagai kebutuhan. Jadi kalau teman-teman datang yang suka nulis, teman-teman datang ke toko buku kemudian tidak menemukan buku yang teman-teman cari, maka jadilah yang menulisnya.
Karena kalau teman-teman butuh, siapa tahu ada orang lain juga yang membutuhkan buku itu. Oke, lanjut Mas. Ya, ini sebetulnya ada 6 seri catatan hati. Catatan hati itu seri-seri kisah nyata. Jadi semuanya berdasarkan kisah nyata pembaca. Ada yang Asma tuliskan, ada yang mereka tuliskan, ada teman penulis lain yang menuliskan. Ada yang mereka curhat lewat email, lewat surat, ya, lewat ketemu langsung gitu. Jadi biasanya tuh Asma kalau acara ketemu penulis ya, meet and greet penulis, itu suka ada yang nangis. Makanya kata Pak Isa Alamsyah, suami Mbak Asma, Bunda, muka Bunda suram sih katanya. Jadi selalu ada yang salaman terus tau nangis meluk gitu ya. Jadi saya berdasarkan ketika saya melihat banyak sekali curhat dari pembaca, sebagian besar perempuan, mungkin sekitar 90%-nya itu perempuan dengan kisah-kisah rumah tangga mereka. Lalu saya berpikir saya pengen menghadirkan nih, karena buat saya tidak ada cara lain untuk belajar. Ya, Universitas Kehidupan itu salah satunya kan pernikahan nggak ada kampusnya, ya, nggak ada bidang studinya. Kita mau belajar kemana nih, gitu ya. Sementara kalau kita mengurusi komputer, ya, atau berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan lain, kita harus punya harus jadi sarjana dulu, gitu kan? Ada ijazahnya. Kok ketika kita berhadapan dengan manusia lain, suami kita atau bahkan anak, gitu ya, nggak ada studinya. Jadi akhirnya saya pikir kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang lain. Makanya seri catatan hati insya Allah akan terus ada. Tapi dia bertahan sampai anak-anaknya besar dan akhirnya dia ingin bercerai, didukung sama anak-anaknya. Suaminya aparat dan suaminya tuh nggak mau. Akhirnya hukum di Indonesia kan masih siapa yang duluan lapor. Suaminya melaporkan istrinya dengan tuduhan perzinahan, padahal fitnah, dan istrinya dipenjara. Suami macam apa yang menaruh ibu bagi anak-anaknya itu di penjara? Jadi kenapa Asma kok kayaknya kental banget? Bukan mengeksploitasi kesedihan perempuan, tidak. Bahkan disuarakan saja, dijadikan sinetron saja. Kekerasan terhadap perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan masih berlangsung gitu. Ada yang bertanya ke saya, Asma feminis. Saya bilang, saya nggak tahu apa-apa tentang feminis nih, sumpah. Ya, tetapi buat saya menulis adalah media berjuang, dan media berjuang untuk menyuarakan setiap. Kalau nikah nih, kita nikah dengan laki-laki yang ketemunya di tempat yang nggak benar. Terus saya bilang, kalau ketemunya di masjid, di poligami katanya sini ya. Enggak kok ya, nggak selalu begitu, dan poligami nggak selalu jelek ya. Poligami itu kalau buat saya, kalau Allah memberikan aturan, Allah pasti tahu yang terbaik. Tapi ketika Allah juga memberikan rambu-rambu untuk aturan itu, Allah pasti juga tahu yang terbaik ya. Jadi ini cikal bakal surga yang tak dirindukan dari catatan hati seorang istri ya. Saya ada laki-laki yang bilang ke saya, Mbak Asma, wajar dong kalau laki-laki selingkuh kalau misalnya istrinya nggak bener, kalau misalnya istrinya banyak kekurangannya, kalau istrinya nggak bisa ngurus suami. Tapi saya bilang, nih saya langsung menatap para laki-laki di sini ya. Saya bilang, wahai ya kaum laki-laki, tidak ada kekurangan istri yang pantas dibalas dengan sebuah perselingkuhan. Ya, seperti juga tidak ada kekurangan suami. Wah, suami nggak ngasih nafkah, suami belanjaannya kurang gitu ya, kasih uang belanjanya kurang. Tidak ada kekurangan suami yang juga pantas dibalas dengan sebuah perselingkuhan ya. Oke, lanjut lagi. Jadi ini cikal bakal. Saya pengen banget nulis novel tentang poligami, tapi saya takut dihakimi gitu ya. Saya habis melihat Mbak Tias melihat istrinya melahirkan, dan dia bilang ngelihat jeripaya perempuan melahirkan, saya bertanya-tanya kok bisa laki-laki selingkuh gitu ya. Kalau buat saya yang sah aja, istilahnya poligami boleh aja, saya nggak tega. Dia bilang saya pengen nulis, saya bilang ayo mas nulis gitu ya, tapi saya takut salah. Akhirnya saya waktu itu punya naskah novel Surga yang Tak Dirindukan, sudah berapa bab, dan saya teruskan, termotivasi sama Mas Golagong gitu ya, dan kemudian saya tuliskan. Itu awalnya. Lanjut lagi. Baiti Janati. Ada yang bilang, Mbak Asma, surga yang tak dirindukan itu maksudnya poligami yang tak dirindukan. Saya bilang enggak, bukan itu ya. Saya mengambil kalimat surga di sini sebetulnya adalah dari pepatah dalam bahasa Arab, Baiti Janati, rumahku, surgaku. Lantas bagaimana rumah ketika dia tidak lagi dirindukan? Bagaimana rumah ketika tidak lagi menjadi pelabuhan hati? Bagaimana rumah ketika tidak menjadi tempat
ya bagi suami misalnya untuk menyandarkan hatinya atau melabuhkan hatinya. Jadi itu ya, jadi bukan wah Asma Nadia nih karena ada yang bertanya-tanya, Mbak Asma surga yang tak dirindukan jadi neraka yang dirindukan. Saya bilang enggak, jangan segitu gitu ya. Tapi pertanyaan saya buat mereka yang mempertanyakan judul surga yang tak dirindukan, saya tanya, sudah baca novelnya belum? Belum dan tidak akan mau. Sudah nonton filmnya belum? Belum dan tidak akan mau. Nah bagaimana diskusinya gitu ya? Padahal di kata pengantar saya sampaikan bahwa ini dari kata baiti jannati, surgaku rumahku ya. Jadi itu konsep, dan buat saya ini konsep yang luar biasa hebat gitu ya. Dan bagi kita yang muslim ya kita berharap mudah-mudahan surga dunia yang kita buat ya bersama pasangan mudah-mudahan bisa juga menjadi surga di akhirat kita. Lanjut lagi? Iya. Ya buat saya ini saya pengen mewakili ujian para perempuan di surga yang tak dirindukan itu gitu ya. Tentunya kalau misalnya catatan hati seorang istri ya cerita plong gitu ya. Kalau ini ada imajinasi, ada diramu plot. Saya suka main plot dan saya sangat menikmati menulis surga yang tak dirindukan ini. Bocoran buat teman-teman, saya sedang menulis novel keduanya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa cepat selesai. Filmnya insya Allah tayang Lebaran tahun depan. Jadi saya kejar-kejaran ya. Jadi saya pikir ujian perempuan itu banyak, dan kalau di buku Assalamualaikum Beijing saya sempat nulis kita tidak bisa memilih ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa milih bentuknya. Saya mau bentuk yang kayak gini, saya nggak mau diuji yang seperti ini. Kita nggak bisa. Tapi setiap kita bisa memilih cara bagaimana menghadapi ujian itu. Ya, lewat buku surga yang tak dirindukan saya sebetulnya pengen berbicara kepada para perempuan. Karena biasanya perempuan itu, ini buat kamu yang belum menikah untuk persiapan ya, insya Allah ya. Biasanya perempuan itu kalau pas suaminya berpaling, yang pertama timbul apa? Minder. Ada yang ngomong ke saya curhat gini, barangkali Mbak Asma karena sekarang saya gemuk, barangkali suami saya selingkuh karena saya sekarang hitam. Tadi Mbak Asma bilang tidak ada kekurangan yang pantas dibalas dengan sebuah perselingkuhan gitu. Bahkan jika kekurangan itu misalnya amat sangat salah di mata Tuhan gitu ya, harus diluruskan. Jadi saya pengen para perempuan ketika misalnya hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya tidak langsung berpikir ya udah gitu ya. Tapi justru kalau misalnya suami berpaling ya, pikiran yang pertama adalah dulu saya pernah membuat dia jatuh cinta, saya akan membuatnya kembali jatuh cinta kepada saya. Gitu ya, girl power kan, semangat perjuangan ya. Saya suka nanya sama adik-adik yang belum nikah, kamu belum nikah? Belum. Namamu siapa? Baik. Oke ya, baik. Kamu kalau misalnya udah mau nikah nih, tiba-tiba pernikahan kayak Assalamualaikum Beijing, ya, udah mau undangan udah disebar, tiba-tiba pernikahan dibatalkan. Apa yang kamu lakukan? Nangis. Nangis. Apa lagi? Marah. Apa lagi? Kecewa. Apa lagi? Cari lagi. Belum bisa cari lagi. Itu perempuan banget ya. Tapi yang saya inginkan adalah gini, tadi nangis, marah, kecewa, itu nggak mengubah apa-apa, betul nggak sih? Mbak Asma ingin perempuan Indonesia ketika ada ujian menyapa, kalau mau mau nangis, nangis deh, kasih deadline bagi kesedihanmu. Misalnya nangis 3 hari 3 malam, nggak ada iklan, itu nonstop kamu nangis ya. Tapi setelah 3 hari 3 malam, kamu bangkit keluar dari kamar, tegakkan dagumu, pandang dunia dan percaya matahari masih bersinar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi terjadi, kamu udah nikah, undangan udah disebar, terus tiba-tiba dibatalkan, apa yang harus kamu lakukan? Datangi dia. Jangan bawa kampak, ya. Datangi dia, kemudian bilang, ya barangkali kamu memang bukan orang yang terbaik yang Allah berikan buat saya, dan saya percaya masih ada yang terbaik yang Allah berikan. Tetapi, nah dulu, undangan sudah disebar, berarti gedung sudah disewa, catering sudah dipesan, oke. Jadi bilang, nggak apa-apa kita selesai, saya menghormati keputusanmu, tetapi ini ada tagihan dari gedung, catering, ini biaya undangan, itu dong. Ya enak aja dia main, kita cuma nangis doang, terus dia asik, nggak perlu bayar catering gitu. Ya, jadi instead of, jadi ketimbang ya, daripada kita hanya kalau ada masalah kita hanya nangis dan sedih, kecewa
yang dilakukan hari ini di bab-bab buku Surga yang Tak Dirindukan, lihat masalahnya. Oke, apalagi bertanya, ya Allah, kenapa saya yang mengalami ini? Kenapa nggak tetangga saya aja ya Allah? Dia jutek orangnya ya Allah. Dia jahat, dia sirik. Enggak gitu ya. Tapi lihat bangkit, lihat situasinya, apa masalah kita? Oke, ini masalah kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kerugian atau keburukan yang terjadi? Mbak Asma ingin perempuan Indonesia lebih logis. Kalau teman-teman baca Surga yang Tak Dirindukan, ada banyak lembaran-lembaran penyesalan Aridi, ya kan? Dia sampai nggak berani berhadapan dengan Meros, dia nggak berani berhadapan dengan ketakutannya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan, dia menghakimi dirinya. Mbak Asma ingin perempuan Indonesia tidak melakukan itu. Lanjut lagi. Itu mau yang remaja, yang lebih dewasa, saya tahu benang merah tulisan-tulisan Asma Nadia adalah menguatkan perempuan, dan itu betul. Buat saya perempuan itu harus kuat. Kamu yang laki-laki, kalau kamu nanti sudah menikah, kamu punya kewajiban untuk menguatkan perempuan-perempuanmu, ya. Perempuan-perempuanmu itu bukan berarti istri pertama, istri kedua, enggak ya. Termasuk anak perempuan, ibu, ya, jangan langsung ke sana dulu gitu ya. Jadi kenapa harus dikuatkan? Termasuk membangun kemandirian ekonomi, ya. Kalau misalnya perempuan terluka, cuma nangis, terus bagaimana nasib anak-anak yang mengikuti dia? Mereka kan jadi generasi yang nggak punya cahaya, yang nggak punya kegembiraan, ya. Apalagi kalau sampai ibunya curhat sama anaknya, kamu tahu nggak sih bapak kamu itu brengsek? Enggak, gitu kan? Ya, urusan suami sama istri itu boleh punya masalah, tapi orang tua tidak boleh merusak kenangan anak-anaknya terhadap ayah mereka. Tidak boleh mewariskan kebencian, tidak boleh mewariskan kemarahan gitu. Ya, ibu perempuan ketika setelah punya anak harus lebih waras lagi gitu. Ininya harus kuat, imannya harus kuat. Harus kuat kenapa? Dia harus tetap tersenyum. Betapapun hatinya terluka, betapapun jiwanya berdarah, betapapun masa depan terasa suram, dia harus tegak, dia harus optimis, dia harus tersenyum, karena kita tidak bisa membagi ke orang lain sesuatu yang kita nggak miliki. Kita nggak bisa membagi harapan kepada anak-anak kita kalau kita merasa harapan telah terampas dari hidup kita. Kita nggak bisa membagi senyum kalau kesenyuman sudah tercabut dari hati kita. Kita nggak bisa berbagi optimis kepada anak-anak kita untuk menyambut masa depan mereka kalau kita sudah tidak punya optimisme itu, gitu ya. Jadi itu perempuan harus kuat. Dan khususnya, ini juga pesan di buku Catatan Hati Seorang Istri untuk yang laki-laki, penting banget untuk menuntun istri-istri kalian, ya. Istri kalian karena kalian banyak, ya. Nah, jadi Mas dari tadi meluruskan aja ya. Penting banget untuk menuntun pasangan hidup kalian untuk bisa mandiri secara ekonomi. Setiap kali ada suami yang meninggal, pertanyaan Mbak Asma adalah, anaknya ada berapa? 3 Mbak. Istrinya punya penghasilan tidak? Karena kalau istrinya tidak punya penghasilan, berarti akan ada tambahan 3 anak yang harus menadahkan tangan untuk masa depan mereka, ya. Dan punya penghasilan mendorong istri membangun potensinya. Teman-teman harus termotivasi, harus punya penghasilan. Nggak berarti harus kerja keluyuran 8 to 5, nggak. Ya, nggak selalu seperti itu. Sekarang zamannya kita lewat BBM aja bisa dagang, ya, lewat Facebook, lewat sosial media kita bisa usaha, ya. Jadi penting buat perempuan untuk tetap kuat, ya. Lanjut lagi. Apa? Bersabar, of course. Apalagi sabar bukan berarti diam. Hah? Memperjelas. Koreksi diri perlu. Apakah kita selama ini terlalu judes? Kadang-kadang perempuan suami baru ngomong, aduh, ayah tuh tadi ada masalah di kantor. Ayah sih masalahnya itu mulu, udah nggak usah dipikirin. Nggak pernah didengar mungkin. Koreksi diri perlu, ya. Apalagi kalau kamu sudah punya anak-anak, ini yang bapak-bapak maafkan ya, Asma terlalu to the point. Kalau kamu sudah punya anak, ya, yang bergantung padamu dan suami selingkuh atau berpaling, ya, yang salah satu yang harus kamu lakukan selain koreksi diri, menguatkan dan sebagainya adalah sembunyikan surat-surat rumah dan STNK kendaraan, BPKB kendaraan. Ini kok kesannya matematik sih? Tapi benar gitu loh. Masalahnya kamu sudah punya anak, ya kan?
pikirannya dia pasti menomorsatukan anak-anaknya, ya kan? Kalau sampai uang belanja nggak dikasih dan sebagainya, sembunyikan BPKB mobil, ya, sembunyikan surat rumah, ya. Bukan untuk kamu, bukan lantas asik alhamdulillah ntar gue jadi janda kaya, bukan, ya. Tapi supaya kamu bisa, kalau sampai apa-apa, kalau sampai dia akhirnya lupa diri meninggalkan keluarga, anak-anak bisa tetap sekolah, ya. Anak-anak bisa tetap, bukan lantas kamu ikut arisan berlian, bukan, ya. Jangan salah kaprah, ya. Jadi bersiap terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam kehidupan. Lanjut lagi. Ya. Saya ingin membangun solidaritas perempuan. Ya, ada catatan hati seorang istri, ya, masih ingat Hello Kitty? Ayo. Bukan sih Hello Kitty tapi kemampuan menyakiti, ya. Ada yang bilang, aduh Mbak Asma jangan sampai deh ada Hello Kitty di antara kita, gitu. Saya bilang kalau cowok apa nih? Hello Panda Mbak Asma. Ya, jadi saya pengen bangun solidaritas perempuan. Kenapa? Bukan persoalan nggak boleh poligami, kalau sudah ketentuannya kondisinya itu beda lagi gitu kan, ya. Tapi ada sekarang perempuan-perempuan yang adik-adik kita yang 29 tahun belum menikah datang ke saya terus bilang, Mbak Asma ada temen yang lagi nyari istri kedua nggak? Terus saya bilang, kenapa kamu langsung targetnya bercita-cita jadi istri kedua gitu ya, kenapa nggak coba jadi istri pertama dulu? Terus dia bilang, ya kan usia udah 29 Mbak, temen kalau nggak duda ya cowok ya udah nikah gitu kan, jadi ya jadi istri kedua aja. Bangun solidaritas, karena saya juga dapat curhat dari para istri kedua, ya, dan kehidupan mereka juga kasihan gitu loh. Jadi intinya gini, dalam hidup tuh kita harus mempersiapkan diri, sehingga kalau memang akhirnya mau poligami yang laki-laki, kamu tahu terburuk-buruknya. Udah nonton kan kasusnya Pras kan, ya, poligami tanpa persiapan, kasihan kan, salah nggak dia? Sebetulnya nggak salah, ya, karena dunia itu bukan nggak hitam putih gitu. Ya, dunia nggak hitam putih dan ada keputusan-keputusan yang mungkin kita nggak mengerti gitu. Tapi satu hal, saya juga dapat banyak curhat dan ini saya bingung. Saya nggak berani menuliskannya karena saya nggak pengen ini menjadi presiden buruk buat poligami gitu. Tapi saya dapat curhat dari para istri yang suaminya poligami tapi tidak menyiapkan istrinya, ya, tidak pernah membangun kesiapan istrinya untuk menerima aturan Quran itu, dan istrinya tuh sakit hati. Itu mencoba bunuh diri gitu. Satu lagi yang sampai ke saya langsung, seorang istri sehari-hari pakai busana muslimah, tertutup, rapi, orangnya alim. Begitu dia tahu suaminya nikah lagi, itu sampai shocknya, sampai dia lupa diri, sampai jadi labil, itu keluar tanpa busana sehelai pun, lari ke depan. Jadi hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau buat saya ada yang bilang, jadi Mbak Asma sebetulnya di surga yang tak dirindukan anti poligami nggak? Saya bilang, kalau saya anti poligami, tidak mungkin di filmnya saya menampilkan ayat tentang poligami. Ya, tapi buat saya poligami harus sesuai sunnah, harus ada kebutuhan, ya, dan jatuh cinta bukan alasan untuk orang nikah lagi. Kenapa? Mau berapa kali jatuh cinta? Iya kan? Gitu, setiap suka nikah lagi, ntar ceraiin yang satu yang dulu, jadi biar tetap 4 gitu, ya kan? Nggak mungkin gitu, ya. Harus ada sesuatu yang kuat dan harus menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan istri untuk bisa menerima aturan itu, ya, sampai mereka bisa lapang gitu. Anti poligami tidak. Kenapa? Ada kisah poligami yang luar biasa. Saya lupa seorang ulama, ya, seorang tokoh Islam yang luar biasa, yang dia punya 4 istri. Dari 4 istri, dia punya 40 anak. Setiap anaknya hafal Quran. Yakin kalau ibu dari anak-anaknya adalah ibu-ibu yang stres karena suaminya poligami, gak mungkin anak-anak itu hafal Quran, ya. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau membuat keputusan, tapi yang kalau bisa kebaikannya seminimal kebaikannya menjadi lebih baik gitu loh. Tingkat kebaikan yang diraih menjadi lebih baik, bukan yang baik kemudian menjadi turun dan akhirnya lebih banyak kerusakannya. Jadi saya pengen membangun ini, ya, solidaritas perempuan untuk sebisanya tidak membangun bahagia di atas air mata perempuan lain. Ya,
kalaupun harus menjadi istri kedua, misalnya sudah memastikan bahwa laki-laki yang akan menikah dengan kita sudah menyiapkan istri pertamanya untuk bisa menerima kita, dan anak-anaknya juga seperti itu ya. Lanjut lagi, sekolah karena biaya tidak berarti mereka tidak boleh punya impian yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan film ini bisa membawa semangat ke sana ya. Lanjut lagi. Iya, ketika hal-hal buruk terjadi, tahu nggak yang membedakan orang-orang yang gampang frustasi sama tidak? Orang-orang yang gampang frustasi ketika ada hal-hal buruk terjadi pada dia, itu hanya meratapi diri, kan why me, kenapa saya, lalu saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu, dunia semua disesali. Tapi orang-orang yang punya visi yang lebih baik, yang punya syukur di dalam hatinya, akan berpikir segala sesuatu bisa saja menjadi lebih buruk. Ya kan? Kita miskin, berhutang, punya hutang berapa? 500.000, 3 juta. Kemudahan yang Allah janjikan, Allah iringkan dalam setiap kesulitan ya. Jadi selalu berpikir segala sesuatu bisa saja lebih buruk, membuat kita menjadi tetap bersyukur. Lanjut lagi. Iya, Islam sebagai rahmatan lil alamin, boleh dibuka, diklik rahmatan lil alamin. Ada seorang profesor Yahudi, saya diundang ke Iowa, residensi program Writers in Residence yang paling prestisius di dunia, itu di Iowa, dan 3 bulan dengan 34 penulis dari 31 negara. Ada yang nangis, ada yang begini, ada yang mabuk, ada yang begini gitu ya. Tapi mereka orang-orang hebat, penulis-penulis hebat. Hari terakhir perpisahan, seorang profesor Yahudi itu menghampiri saya kemudian bilang, Nadia, kamu tuh berbeda, dia bilang. Dan saya tuh bersyukur banget kalau bisa, maksudnya lewat dengan jilbab orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dia bilang, kamu berbeda Nadia. Kamu sebagai penulis, kamu tidak mengalami mental breakdown, kamu tidak mengalami gloomy, kamu tidak mengalami sedih, kamu tuh ceria aja. Mbak Asma tuh dijuluki happy hijabi. Dan ada orang yang gak pernah ketemu dengan orang Islam, itu sampai nanya, Nadia, before I met you, I don't think Muslim woman can be happy. Sebelum saya ketemu kamu, saya nggak mengira perempuan Muslim itu bisa bahagia. Dan yang ngomong gini ke Mbak Asma nggak cuma satu. Ya, jadi dengan jilbab traveler, lost vaksin Korea ya, mudah-mudahan bisa jadi tambahan semangat kita, karena muslimah dengan jilbab itu udah satu hal, udah langsung dakwah Islam. Laki-laki enggak kan? Bisa muslim, bisa enggak. Muslimah dengan jilbabnya sudah menunjukkan karakter tersendiri. Lanjut lagi. Ini mungkin nanti masalah tips, tapi saya jeda dulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mbak, pertanyaan saya. Jadi begini, Mbak Asma sebagai penulis novel dan film surga yang tadi disebutkan itu, bagaimana sih Mbak Asma menyikapi polemik yang beredar di sosial media ataupun di masyarakat tentang polemik surga yang tadi disebutkan, karena kita ketahui ada yang pro dan ada yang kontra, terutama di kalangan lelaki. Jadi bagaimana sih Mbak Asma menyikapi problematika ini? Terus yang kedua, dari segi apa? Kan saya kebetulan dari Forum Lingkar Merah. Mbak Asma, bagaimana sih Mbak Asma melihat peluang sastra Islam dalam pertarungan wacana dalam menarik simpati masyarakat? Jadi Mbak Asma bagaimana membagi kepada kita yang ingin menjadi mengikuti jejak Mbak Asma untuk melihat peluang sastra Islam dalam pertarungan wacana menarik simpati masyarakat? Perkenalkan, nama saya Fadel, saya dari Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Saya ingin bertanya kepada Mbak Asma, dari di antara sekian banyak buku yang Mbak Asma terbitkan, di situ dimana menceritakan berbagai fenomena-fenomena yang sering mengangkat tema-tema tentang kewanitaan. Yang ingin saya tanyakan, mengapa Mbak Asma sering mengangkat tema yang bertemakan wanita atau perempuan? Apa sih yang ingin Mbak Asma sampaikan kepada para wanita-wanita Indonesia khususnya? Dan yang kedua, kebetulan juga saya sering tertarik untuk menulis, baru mencoba untuk memulai. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika kita mendapatkan ide dalam sebuah tulisan dan kita menjaga ide tersebut agar tidak sampai hilang, mungkin ada sedikit tips atau kiat bagaimana cara menjaga ide tulisan kita agar tidak cepat hilang dalam ingatan? Saya pasrah, dalam arti gini, kita nggak bisa memaksa orang untuk mengerti kita semua, tapi kita bisa mengatur atau memaksa diri kita untuk bisa memahami dan mengerti orang lain.
Jadi kalau buat saya perbedaan itu sesuatu yang biasa, sama seperti teman-teman kan nggak harus setuju dengan semua yang Asma sampaikan, tapi kita nggak harus ributkan, kita nggak harus pecah ukhuwah kan gitu. Yang saya suka sedih adalah kecenderungan sekarang, terutama ya mengkritik Saudi dikit dibilang Syiah gitu ya. Sampai ada yang saudara saya sendiri nanya gitu, memang kamu Syiah? Astagfirullahaladzim. Saya bilang kalau saya Syiah, buku pertama saya itu judulnya Aisyah Putri, dan ada 4 judul atau 5 judul buku Aisyah Putri. Kalau saya Syiah nggak mungkin saya pakai nama Aisyah ya, mengambil nama Aisyah radhiyallahu anha dalam buku-buku saya gitu. Jadi polemik saya pikir biarkan, tapi kalau sekarang saya memutuskan sebagai edukasi dari manajemen Asma Nadia memutuskan untuk menseriusi fitnah-fitnah yang keterlaluan. Jadi kalau ada sekarang kan sudah ada undang-undangnya ya, ujaran kebencian ya. Jadi UU ITE yang lain juga ada gitu. Jadi kalau buat saya kita mungkin akan mensikapi dengan serius 1-2 yang memang keterlaluan gitu loh. Kaitannya lebih kepada dengan era digital sekarang, gadget sekarang, kita mudah banget menyebarkan fitnah, iya nggak sih? Ada orang ngomong gini broadcasting, kita nggak pakai mikir langsung kita forward, ya. Padahal ketika kita forward itu kita memfitnah orang, gitu ya. Sebanyak nanti forward itu menggelinding gitu. Kemudian kalau kita ngomong di sosial media, dasar Syiah, gitu ya, itu kepada follower kita sudah memfitnah seseorang gitu. Padahal dalam Islam dosa fitnah itu masya Allah gitu ya, hadisnya jelas ya, orang yang memfitnah itu nanti amal-amalnya kesedot ya, kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh orang yang difitnah. Kalau kebaikannya habis dan orang yang difitnah masih menuntut ya pertanggungjawaban, maka dosa-dosa yang difitnah akan dipindahkan kepada yang memfitnah. Jadi dalam rangka itu edukasi, dan saya sedih sekali dengan perpecahan yang terjadi gitu ya. Kita mungkin akan menanggapi serius untuk masalah itu gitu ya. Tapi sejauh ini ya kalau buat saya, kalau sekedar orang ributin judul dan sebagainya, saya pikir itu nggak masalah. Itu ya gitu. Jadi ya anggap ruang diskusi. Kemudian kalau untuk tadi tentang menulis, bagaimana menjaga ide, ya? Jaga ide dengan menuliskannya. Bagaimana agar idenya tetap setia? Ketika teman-teman dapat ide satu cerita, usahakan teman-teman sudah membuat outline atau kerangka karangan. Dan kerangka karangannya nggak harus seperti yang diajarkan guru-guru di zaman sekolah dasar ya, tapi bisa brainstorming. Pokoknya tentang tema ini, saya pengen nulis ini sampai endingnya. Dengan begini teman-teman sudah menjaga ide teman-teman agar tidak hilang satu, kemudian agar ketika teman-teman nulis, teman-teman nggak mentok, jadi nggak tiba-tiba buntu ketika teman-teman menuliskannya. Kemudian kenapa buku-buku saya temanya tentang perempuan? Sebetulnya surga yang tak dirindukan itu untuk perempuan atau untuk laki-laki ya? Catatan hati seorang istri itu sebetulnya untuk perempuan atau untuk laki-laki ya? Untuk perempuan dan untuk laki-laki ya, ada nilainya. Saya terharu ada seorang mahasiswa yang baca surga yang tak dirindukan, kemudian bilang, Mbak Asma, terima kasih ya, sudah membuat saya mengerti perasaan perempuan ketika disakiti, dan saya berjanji saya akan seperti Ustadz Cahyadi Takaryawan, saya akan bahagia dengan satu istri. Itu pilihan ya, teman-teman mau punya istri 1, 2, 3, 4. Yang penting 5 jangan, karena nggak boleh ya, maksimal 4. Tapi pastikan setiap membuat keputusan itu membuat teman-teman lebih dekat kepada surga. Intinya kan itu ya. Mendengar penjelasan dari Pak Asma Nadia, saya merasa senang. Terima kasih. Yang saya tanya Mbak, perkenalkan nama saya Zulfikar, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang saya tanya, cara kita dalam menempatkan makna konotatif dalam suatu penulisan itu bagaimana Mbak? Terus yang kedua,
seperti yang surga tadi rindukan ini Mbak, dalam mengambil suatu keputusan, kita sebagai seorang lelaki dalam mengambil keputusan, dalam dihadapkan suatu permasalahan seperti ini, apa yang kita harus lakukan Mbak? Sedangkan yang kita tahu kita akan melukai hati seorang wanita yang lain. Terima kasih Mbak. Laki-laki juga balas bahwa tuduhan itu menjadi pakaiannya laki-laki. Saya takut laki-laki juga balas, kok tuduhan itu menjadi pakaiannya laki-laki gitu. Kalau luka selalu dikatakan pakaiannya perempuan, padahal di lukanya perempuan itu yang dijual itu laku ketimbang daripada deritanya laki-laki. Bagaimana Mbak Asmadia dia meningkatkan itu? Makasih. Tidak rampung-rampung. Bukan karena saya nggak mau menuliskannya, tetapi karena laki-laki cenderung tertutup. Kalau perempuan itu mereka lebih, dia memang kan biasanya gini, katanya perempuan itu mampu berbicara sehari itu sekian ribu kata, sementara laki-laki mungkin cuma nggak sampai 30%-nya. Gitu. Makanya katanya kalau laki-laki pulang dari kantor terus ditanya gimana tadi di kantor, biasa aja, kosakatanya udah habis gitu ya. Jadi satu itu gitu. Biasanya mereka lebih cenderung tertutup. Bukan saya nggak mau mengambil kisahnya. Kemudian kalau teman-teman baca di buku catatan hati seorang istri yang jangan bercerai muda, itu juga menampilkan perceraian karena perempuannya melakukan kesalahan. Jadi saya juga menampilkan itu, tidak menutup mata terhadap itu. Saya juga menampilkan luka perempuan istri kedua, itu juga ada. Tetapi kalau di prosentase berdasarkan email yang saya terima, memang yang lukanya perempuan itu lebih banyak gitu loh. Jadi ada laki-laki yang kirim 1, 2, 3, ada laki-laki yang cerita gimana istrinya sekarang mentang-mentang penghasilannya lebih tinggi gitu ya, terus jadi meremehkan suami. Makanya pesan-pesan ini ada kemudian saya bahas di Love Sparks in Korea, bahwa perempuan yang soleh gak akan sombong dia meskipun dia punya penghasilan lebih tinggi, gak akan besar kepala dia meskipun uangnya lebih banyak dibandingkan suaminya. Karena bisa jadi dalam rezeki besar yang Allah berikan pada dia, sebetulnya Allah ingin mengirim untuk suami dan anak. Yang saya temukan adalah Rasulullah berbangga dengan banyak-banyaknya anak. Itu saya temukan. Tapi saya tidak menemukan hadis yang menunjukkan misalnya bahwa the more wives you have, the better you are as a man. Jadi lebih banyak istri, lebih baik kamu sebagai kualitas kamu sebagai laki-laki, atau lebih unggul. Itu saya tidak menemukan. Saya justru menemukan satu hadis, silakan dikoreksi, tapi setahu saya kedudukan hadis ini baik ya. Ketika seorang sahabat itu melihat seorang perempuan, kemudian kelihatan tertarik, tahu nggak ya Rasulullah katakan apa? Rasulullah nggak bilang kejar perempuan itu, kamu masih punya 3 kafling lagi untuk diisi, enggak. Rasulullah nggak bilang lamar perempuan itu, cari tahu tentang dia, lamar dia. Poligami itu sah kan gitu? Enggak. Yang saya justru terkejut ketika menemukan hadis ini, karena ketika itu Rasulullah katakan jika seorang laki-laki yang sudah menikah melihat perempuan lain dan jatuh suka padanya, kata Rasul, segeralah kembali ke rumahmu karena apa yang ada di perempuan itu ada pada istrinya. Ini hadis, bukan kata-katanya Asma Nadia. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, pasti Rasulullah punya banyak pertimbangan. Salah satunya mungkin unsur keadilan yang memang berat untuk dipertanggungjawabkan. Itu. Baik pemirsa, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kuliah umum dan bedah buku surga yang tak dirindukan oleh Asma Nadia berjalan lancar dengan 1.200 peserta memadati auditorium. Tentunya kehadiran Asma Nadia di Kota Palu insya Allah akan terus memantik dan memacu spirit menulis anak-anak muda Tadulako, terkhusus bagi sivitas akademika di mahasiswa di Universitas Tadulako. Terima kasih, kami dari Media Tadulako dan Prodi Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung kegiatan ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi penulis hebat.